Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk bulan Maret 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Sagittarius. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, langsung saja ya, situasi asmara cinta segitiga Sagittarius dengan pasangan sah dan Sagittarius dengan selingkuhan adalah Four of Cup ada di sana. Kemudian di situ ada energi dari Page of Swords. Kemudian di situ ada energi dari The Hangman. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords. Kemudian Six of Swords. Kemudian di situ ada energi dari The Devil. Oke, baik ya. Jadi kayaknya ini Sagittarius ini agak kewalahan menghadapi si pasangan sah. Keinginan pasangan sah cukup kuat untuk tetap mau bersama dengan Sagittarius, tapi tidak demikian dengan Sagittariusnya sendiri. Oke, jadi kok kayaknya Sagittarius lebih memilih bersama dengan si selingkuhan ini gitu ya. Oke. Gitu ya, atau setidaknya begini, Sagittarius ini tuh ini bisa kok kayaknya Sagittarius ada 3 orang ya paling sedikit dalam hidupnya dia. Ada pasangan sah, ada satu selingkuhan yang diabaikan, atau ada satu selingkuhan yang tidak cukup berbahagia dengan Sagittarius, dan kemudian ada yang lain, atau setidaknya Sagittarius di sini tuh membuka diri untuk orang lain, atau ini juga bisa Sagittarius bersama dengan seseorang yang belum siap untuk membuka diri gitu, karena jangan-jangan orang ini masih punya unfinished business gitu ya dengan seseorang. Nah di sana gitu. Jadi walaupun kuat keinginan Sagittarius bersama dengan pasangan si selingkuhan yang ini, tapi boleh jadi pasangan selingkuhannya ini tuh tadi ya belum siap mau membangun apapun dengan Sagittarius. Nah di situ karena ada orang yang dia tunggu, ada orang yang dia nanti-nanti, atau mungkin orang ini punya trauma dalam hubungan asmara gitu. Nah ketika dia punya trauma dalam hubungan asmara, trauma ini belum diselesaikan, belum disembuhkan. Nah kayak gitu. Sehingga belum siap move on, belum siap hadir, belum siap menerima kehadiran Sagittarius dalam hidupnya dia. Gitu ya. Nah di sana. Entah ada seseorang yang trauma gara-gara Sagittarius ini pun di situ bisa jadi ada. Karena kalau melihat ini energi Sagittarius masih mencari yang cocok untuk dia. Atau ini masih kayak yang membuka diri untuk orang lain, masih mau di sini. Gitu ya. Di sana. Walaupun sudah ada 2 orang dalam hidupnya Sagittarius, tapi tergoda oleh pilihan mencari yang lebih baik, yang lebih serasi. Itu nampaknya ada di Sagittarius ini. Nah seperti itu. Itu ya. Jadi kalau dengan pasangan sah, mari lihat ya benar-benar kosong di sini. Benar-benar kosong di sini. Jadi walaupun si pasangan sah ya, walaupun si pasangan sah kayak yang berusaha terus gitu ya, berdoa kah,
men-trigger dengan kata-kata kah, menunjukkan dengan perbuatan kah bahwa hubungan ini masih layak untuk dijalani. Tapi saya rasa justru ajakan itu membuat Sagittarius merasa tersiksa. Tapi ini bisa juga kalau nanti suatu saat pasangan sahnya Sagittarius ini pergi meninggalkan Sagittarius, bukan juga perkara gampang bagi Sagittarius. Menjalani bersama dia tersiksa, gitu ya. Nanti apabila dia ditinggalkan oleh si pasangan sah, dia pun kurang lebih sama tersiksanya. Seperti itu. Ya. Dia mungkin posisi Sagittarius, kalau nggak aku yang meninggalkanmu, kamu jangan meninggalkan aku. Mungkin ada prinsip yang seperti itu dalam hidupnya Sagittarius. Tidak bisa dia terima kalau dia ditinggalkan. Mesti dia yang meninggalkan. Gitu. Nah, di sana. Jadi cukup drama ini dengan si pasangan sah. Ketika menjalani dia bisa merasa hampa sekali menjalani. Gitu. Dia bisa hampa menjalani. Gitu ya. Tetapi ketika ditinggalkan pun dia bisa merasa tidak karu-karuan ketika dia ditinggalkan. Seperti itu. Jadi ya kalau mari lihat kayak gimana pun ya kondisi saat ini, masih bersama kah, sudah berpisah kah, ada ketidakpuasan, ada kayak yang menderita nampaknya ini Sagittarius dengan pasangan sahnya. Gitu, menderita banget. Sementara pasangan sah ini tuh dia kayak kalau dalam kondisi seperti ini aja ngejalani hubungan dengan Sagittarius, aku ndak mau. Nah kayak gitu, aku nggak mau di sini. Beberapa nanti mau ini memaksakan dirinya dia, walaupun dia belum siap untuk berpisah dari Sagittarius, tapi dia mengafirmasi diri dia sendiri, aku harus keluar dari hubungan yang menyiksa ini, aku harus keluar, aku harus move on dari Sagittarius. Wah, ini kayak mencari-cari juga ini yang motivasi untuk keluar dari relationship gitu. Cara move on yang gampang itu kayak gimana gitu ya. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Atau ya tadi berdoa, mensugesti diri terus menerus gitu ya. Aku bisa tanpa Sagittarius, aku bisa tanpa Sagittarius gitu. Karena bisa kayak dia merasa bahwa tarikan Sagittarius, tarikan untuk dia tetap bersama dengan Sagittarius ini kuat. Walaupun dia tahu ketika dengan Sagittarius ini bukanlah pilihan yang baik. Gitu. Tidak baik untuk terus menjalani bersama dengan Sagittarius. Ngerti dia di situ. Tahu dia di situ. Tapi ya mungkin hubungan ini tuh sudah sampai beranak pinak gitu ya. Atau mungkin hubungan ini tuh sudah dijalani, dilakoni sekian tahun gitu ya. Atau sempat ada kemelekatan kepada Sagittarius. Ada sempat harapan-harapan yang belum kesampaian. Dan harapan ini tuh minta untuk diwujudkan. Gitu ya. Masih ada dorongan yang kuat agar bisa bersama dengan Sagittarius. Tapi boleh jadi akhirnya dia kesadaran gitu, naik di situ. Kalau tetap dengan Sagittarius ini bisa jadi toxic relationship. Aku harus keluar. Seperti itu ya. Aku harus menyelesaikan koneksiku dengan Sagittarius ini. Aku harus menjauhkan diriku dari Sagittarius ini. Karena akan merusak kesehatan mentalku, kesehatan fisikku, akan menghilangkan kondisi damai di batinku. Nah di sana. Jadi tidak mudah bagi pasangan Sagittarius untuk meninggalkan Sagittarius ini. Tidak mudah, tidak gampang. Walaupun mungkin sudah ada godaan dari luar sana, tiba-tiba datang seseorang gitu ya, pria atau wanita yang lebih segala-galanya dari Sagittarius, tapi dia
Tapi dia masih belum juga itu lempeng, enggak juga mudah. Baru udah ada pengganti yang lebih baik nih untuk beberapa nih ya. Ada tawaran hidup yang lebih baik. Nah, begitu aja. Ada tawaran hidup yang lebih baik yang jelas-jelas sudah nyata hadir di depan mata. Itu pun masih membuat pasangan sah Sagittarius ini tuh tidak gampang untuk pergi dari hidup Sagittarius. Gitu ya. Masih harus ada willingness, harus memaksakan diri. Gitu ya. Harus memaksakan diri, harus keluar, harus mengakhiri, harus menyelesaikan. Gitu. Nah, di sana. Gitu ya. Karena mungkin ketika dia bersama dengan Sagittarius kemarin hari, upaya yang sama ya, memaksakan diri untuk berpikiran positif kepada Sagittarius, kepada hubungan dengan Sagittarius ini sudah dia lakukan. Jadi kalau mari lihat di ranah pikiran, entah upaya ya, mari nggak tahu apakah memang di situ upaya telah maksimal untuk mencoba menghidupkan hubungan dengan Sagittarius. Boleh jadi ini memang pasangan sahnya Sagittarius ini tuh orang yang lebih banyak hidup di kepala, gitu ya, sedikit dalam tindakan. Bisa jadi juga demikian, gitu. Pengen ada yang baik, pengen ada yang indah, pengen ada yang stabil, tapi masih di ranah kepengennya. Jangan-jangan kalau tindakan nyata tidak sebegitu kuat. Barangkali nggak tahu nih ya, tindakan nyata tidak sebegitu kuat, entah gara-gara apa gitu ya, entah mungkin ada jarak yang memisahkan gitu ya, atau memang di situ ya terlalu sibuk di pikiran saja. Kadang-kadang mau kita gitu ya, nggak balance kita dalam hidup gitu, mau kita di sana harapan-harapan saja yang banyak makin menimbun di sana. Memang iya, harapan ini harapan baik, cuman kalau nggak ada ikhtiar dalam tindakan, kayak gimana pula itu? Jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan gitu ya. Nah, pokoknya itulah, mau didoakan, mau diupayakan secara tindakan, barangkali ada posisi mentoknya. Menghadapi posisi mentok ini pasangan sahnya Sagittarius ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ya udah tak tinggali aja. Gitu. Aku keluar saja dari hidupnya Sagittarius ini, gitu ya. Tapi ternyata mau bersama pun atau mau meninggalkan pun tidak gampang. Kalaupun pasangan Sagittarius ini ingin tetap mengupayakan dengan Sagittarius, jadi ceritanya sekarang masih belum berpisah misalnya ya, bagaimana sambutan Sagittarius? Dingin saja, mari lihat. Boleh jadi dia agaknya gerah ini ya ke si pasangan sah ini. Nggak usah deket-deket, malas ngomong. Kalau ngomong boleh jadi omongan tuh omongan yang nyelekit, omongan yang terus-terusan memberikan perintah secara tidak langsung kepada pasangan sah, keluar kamu dari hidupku. Nah, kayak gitu di sana. Nah, tapi nanti untuk beberapa, ketika si pasangan sah sudah keluar dari hidupnya Sagittarius, ini pun dia mumet lagi di sini. Mumet lagi dia. Itu ya. Nggak seneng lagi dia. Ada si pasangan sah dia nggak seneng, nggak ada si pasangan sah dia nggak seneng. Gitu. Kondisi sekarang pokoknya untuk menghadapi hubungan dengan pasangan sah, ini Sagittarius berantakan energinya. Gitu. Bersama tersiksa, meninggalkan juga tersiksa. Ditinggalkan oleh pasangan sah, dia juga tersiksa di situ. Itu loh. Nah, di sana dia bisa merasa dia tidak mampu mencintai, atau dia merasa dia tidak dicintai, gitu. Jadi hati lagi tidak tumbuh cinta, hati tidak lagi diliputi cinta,
Itu yang dirasakan Sagittarius. Gitu. Ya. Hubungan yang tidak mampu diselesaikan atau yang tidak mampu dijalani dengan baik. Begitulah gambaran dengan pasangan sah. Kalau dengan si selingkuhan, gitu ya. Ya mungkin kalau dengan si selingkuhan tuh menyenangkan juga gitu loh. Asik juga lah. Setidaknya lebih baik koneksi Sagittarius dengan si pasangan selingkuhan ini. Ibaratnya dia tidak terlalu mumet, dia tidak merasa ribet ini ya Sagittarius. Dia tidak merasa mumet, dia tidak merasa ribet, dia tidak merasa ada tekanan-tekanan dari si pasangan selingkuhan ini. Gitu. Jauh lebih percaya diri Sagittarius dalam berinteraksi dengan orang lain daripada dengan pasangan sahnya. Kalau dengan pasangan saya tadi kacau secara mental, tidak tenang secara hati. Begitu keluar dari pagar hubungan dengan pasangan sah, ini baru lempeng-lempeng aja, baru asik-asik aja, gitu. Tapi apabila karena ada mari tangkap ya, kayaknya Sagittarius tadi seperti mari ulangi ya, mohon maaf biar lebih mengerti. Kayaknya Sagittarius sedang terkoneksi bukan hanya bersama dua orang, tapi ada bisa dengan orang-orang lain juga. Atau ada niatan yang sudah tercetus di sana, belum berhenti dengan pasangan selingkuhan yang satu ini, akan mencari pasangan yang lain atau akan membuka diri dengan pasangan yang lain, gitu ya, yang dianggap nampaknya lebih pantas, yang lebih cocok. Nah di sana seperti itu. Mungkin agak kewalahan juga menghadapi si pasangan selingkuhan satu ini. Tapi walaupun dia agak kewalahan, masih bisa dia kendalikan. Masih bisa dia kendalikan dirinya. Masih dia bisa mengendalikan, masih punya energi dia ya untuk menghadapi si selingkuhan ini. Gitu. Nah di sana. Jadi gitu ya, walaupun sudah ada si selingkuhan yang ini, ada godaan-godaan juga lagi di Sagittariusnya untuk membuka diri dengan orang lain, gitu. Nah ini kalau pasangan selingkuhannya Sagittarius ini, pokoknya ini orang yang lagi hidup tapi kok terasa mati secara hati, mati secara perasaan. Entah ini sebabnya oleh Sagittarius atau ini sebabnya oleh orang lain, gitu ya. Ini nampaknya seseorang yang sedang menutup diri nih untuk urusan asmara, gitu. Lagi tidak bergairah soal asmara. Mungkin pun kalau melihat asmara ya, melihat sebuah hubungan, nggak ada semangatnya, gitu. Ini boleh ya menghadapi relationship itu flat aja. Gitu. Karena itu tadi kayaknya ada sakit hati yang pernah dirasakan, gitu ya. Ada pesimis soal hubungan cinta. Mungkin dia tuh nggak tahu apa sih artinya cinta. Kok jadi kacamata dia melihat cinta itu, cinta ini kejam loh. Cinta ini menyiksa loh. Sia-sia jatuh cinta. Nah, ada yang kayak gitu. Cinta ini meremukkanku. Gitu ya, babak belur aku karena cinta, bisa seperti itu. Jadi ada beberapa ini kayaknya akhirnya udah dah aku menutup diri sajalah dengan berpasangan, gitu ya. Kucoret sajalah dari list perjalanan hidupku. Kucoret sajalah urusan asmara ini. Mencintai dan dicintai ini sudah sajalah itu. Ada beberapa yang seperti itu. Terkuras dirinya perihal asmara. Gitu, terkuras habis dia, menua dia ya, gara-gara urusan asmara. Nah, seperti itu. Jadi dalam posisi tidak bahagia, mungkin bisa aja selingkuhannya Sagittarius ini sukses untuk hal-hal lain, gitu ya, karir tinggi,
karir mulus, jabatan tinggi, bisnis luar biasa hebat, bisa saja terpandang di sosial masyarakat, gitu ya, cerdas untuk hal-hal yang lain gitu. Tapi begitu menghadapi soal perasaan, soal hubungan asmara, ini bisa layu. Seperti itu. Jadi kalau mari lihat ketika bersama dengan Sagittarius, happy enggak dia? Enggak happy di sini. Enggak happy entah gara-gara tidak membuka diri kepada Sagittarius, atau enggak happy gara-gara dia merasa dihancurkan oleh Sagittarius. Gitu ya. Lagi-lagi, hampa hidup, hampa rasa. Kalaupun ada rasa yang timbul, ini bisa rasa pedih, gitu ya. Kalaupun ada rasa yang timbul dalam relationship ini, ketika melihat Sagittarius, apa yang datang di situ? Memori-memori tentang luka, memori-memori tentang sakit hati, gitu ya. Itu yang datang, itu yang menghantui dia. Nah di situ, apa itu cinta-cintaan? Sumber dari kesengsaraan, gitu ya. Model-model Cut Pat Kai juga ini. Tapi tidak di sisi selengeannya. Kalau Cut Pat Kai kan udah kesana kesini tergiur akan cinta. Ini bisa dia mungkin tidak tergiur lagi akan cinta, gitu. Kalau bikin puisi-puisi cinta, ini puisi-puisi cinta yang bisa kita yang membacanya bisa kayak yang walah menderitanya batin gara-gara cinta, gitu ya. Kayak gitu dia orangnya. Jadi tertutup ini ya, tertutup pintu hatinya dia untuk urusan cinta. Mungkin ya cinta itu ada di masa lalu, tidak di masa depan. Bisa jadi memang Sagittarius yang nanti akan membuat dia melihat ya, gambar hati, gambar love itu tuh bukan warna merah. Tapi gambar love itu kalau ndak warna hitam, gitu ya. Tapi merah berdarah-darah, kacau berantakan modelnya, berkeping-keping modelnya, begitu. Begitu dia nih, cara pandang dari selingkuhannya Sagittarius ini. Menyedihkan, gitu ya. Kalau mari lihat, menyedihkan posisi dari pasangan selingkuhannya Sagittarius ini. Nah di sana, keoptimisan untuk menjalani hubungan dengan Sagittarius, mari rasa di situ tuh ndak ada optimisnya sama sekali, gitu. Kayak ya orang ndak ada daya, kayak mana tuh? Ada di situ juga inersia, gitu ya. Inersia itu kehilangan daya secara tiba-tiba, gitu. Nah di sana, gitu. Bingung dia, bisa dia usianya ini sudah tua, gitu. Usianya ini mungkin sudah dewasa, tapi bersikap di hadapan cinta, bisa dia bilang gagal, gitu. Pengakuan dirinya dia bisa tuh gagal. Nah di sana, tadi ya, kalau Sagittarius ketika ngejalani hubungan ini, ya kalau misalnya si pasangan selingkuhan ini tuh menutup diri, saya rasa dia mau ini menggoda si pasangan selingkuhannya. Kalaupun dia misalnya ya Sagittarius ini sedang menggarap yang lain, tapi bagaimana sikapnya dia ke si selingkuhan, ke selingkuhan yang satu ini, yang si menderita akan cinta ini bisa manis banget, gitu. Bisa menggoda di sini Sagittarius, digodanya terus ini si seseorang yang tidak membuka hati padanya, atau si seseorang yang patah hati oleh karena dirinya. Nah, gitu ya. Sagittarius bisa tampil dengan cukup menggoda, banyak upaya, banyak usaha, banyak trigger-triggernya dia, gitu ya, untuk tetap bisa mengakses si selingkuhan ini. Walaupun ternyata si selingkuhan ini tuh belum siap membuka diri kepada Sagittarius, tapi datang ini banyak jurusnya Sagittarius di sini. Tapi bila ternyata penderitaan batinnya dia gara-gara Sagittarius, namun Sagittarius bisa terus mempermainkan dirinya dengan cara mengakses si seseorang ini
Dia bisa datang aja tuh lempeng-lempeng gitu ya. Dalam hidup si selingkuhan. Dia nggak tahu ini. Kalau dia datang dalam hidupnya si selingkuhan ini, apa yang terjadi pada dirinya, dia nggak tahu. Manis pun Sagittarius kepada dia, tapi apabila dia punya memori buruk tentang seseorang yang pernah menghancurkan hatinya, ini dia tidak akan melihat bahwa kehadiran Sagittarius itu sebuah anugerah bagi dirinya dia. Nah kayak gitu, karena pernah punya memori dihancurkan oleh orang lain gitu. Apalagi kalau dia punya memori dia dihancurkan oleh Sagittarius. Makin sering Sagittarius berinteraksi dengan si selingkuhan ini, makin merana dia di sini. Makin merana. Gitu ya. Makin lama Sagittarius dalam hidupnya dia, makin merana dia. Membangkitkan memori, membangkitkan ingatan tentang luka. Kayaknya itu ya di urusan Sagittarius dengan pasangan selingkuhannya ini. Oke lah, itu aja lah mungkin yang bisa Mari sampaikan sekarang. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.